quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ikhwani fiddin azani Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman, yang dengan iman itulah kita masih bersabar menikmati hidup di dunia ini dengan segala macam dinamikanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu saya ulang-ulangi, mudah-mudahan jenengan enggak bosan gitu kan, bahwasanya seorang muslim perlu dan wajib untuk memaksa dirinya selalu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui sarana sholat berjamaah bareng-bareng dengan kaum muslimin, wabil khusus majelis ilmu. Karena yang pernah saya ceritakan mungkin gitu kan, ada orang-orang yang kemudian sebagian kecil sebenarnya, nggak banyak, dia sholat tapi nggak menghayati sholatnya dan tidak menambah ilmunya, maka dengan sholatnya itu justru dijadikan wasilah untuk menipu saudaranya sesama muslim. Bahkan ketika yang mau ditipu udah habis gitu, karena wis do apal modelane gitu kan, akhirnya dia menyerah dengan keadaan dirinya di dunia dan bar sholat pilih gantung diri gitu kan. Maka hal-hal seperti ini harus kita hati-hati, harus kita pahami kenapa kok bisa sampai seperti itu. Makanya Nabi SAW menyampaikan, wa min ayatihi dalam Al-Quran, an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan di antara tanda kuasa Allah diciptakan pasangan untuk kita agar kita itu hidup tenang, sakinah. Tapi ada juga orang yang sudah menikah yang enggak sakinah, maka Nabi melengkapi dengan sabdanya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Tidaklah suatu kaum, suatu kampung, suatu keluarga mau ngumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari isinya, mengkaji, mengaji, belajar ilmu agama, menambah lagi ilmunya, tentu sesuai kebutuhannya masing-masing, sesuai tema dan topiknya masing-masing gitu kan. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan berikan ketenangan. Maka asas dari ketenangan dalam hidup niki adalah ilmu. Dan memang orang hidup di dunia nggih isine ngoten niku. Sok-sok yo nesu, anyel, sedih, sebel dan sak piturute. Ketika kita menginginkan nggak ada semua itu, enenge mung seneng kabeh, enenge mung guyang-guyu senyum kabeh, maka itu nanti di surga. Bahkan orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang masih punya iman di dalam hatinya, di dalam dadanya, walaupun sedikit banget, tapi tidak dicampuri dengan kesyirikan, sebagaimana yang pernah kita bahas di pekan-pekan yang lalu. Tapi Allah kemudian selamatkan, walaupun dosanya akeh banget, Allah selamatkan dan keluarkan dari neraka dalam kondisi dia merangkak saking sudah kesakitan, saking sudah habis-habisan. Dan kemudian Allah perkenankan dia, idhab fadkhulil jannah, pergi mlebu surga kono gitu kan. Kemudian dia ketika mau menuju surga, dia menghayalkan surga udah penuh karena dia orang yang terakhir. Sama kalau jenengan dikon atau dijak piknik terus tekone telat gitu kan, nah, paling ditinggal gitu kan. Nek mau nekat mangkat ra entuk kursi ngadeg nah. Ngoten toh. Maka sama, karena dia terbiasa gitu loh, terbiasa suka nyandai sakarepe dhewe gitu kan. Maka begitu kemudian sudah di depan pintu surga pun dia ya ora gelem mlebu, pilih putar balik. Pilih putar balik. Kemudian dia melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, wajadul jannah mal'an. Aku mendapati surga niku kebak gitu kan. Allah pun ngulangi lunga rono mlebu, kowe dikon mlebu gari mlebu dadak kokean protes, dadak kokean takok gitu kan. Akhirnya begitu kemudian balik meneh ten mriku, dia menghayalkan surga pun kebak. Balik meneh rono wis tak cepake kenikmatan kaya raja donya ping 10 gitu kan. Artinya orang yang sudah enggak karu-karuan mencicipi neraka yang mengerikan niku jek dikei kesempatan metu, raketan deyek-deyek berangkang, raketan gosong ireng gitu kan. Makanya jenengan sing ireng ora usah rumangsa paling ireng gitu kan. Mungkin jek luwih ireng wong neraka niku wae. Terus kan mlebu ngeyel karena terbiasa uripe ngeyel. Wong Islame salat, dadak salate ono yane ra sugih gitu.
Wong Islam aja main, dadak nglarang, wong tangan-tanganku dhewe tak keplekke gitu. Wong Islam aja ngombe, dadak menging, wong cangkem-cangkemku dhewe sing tak nggo nguyup. Lan sak piturute. Maka ketika kemudian ning donya biasa ngeyel, wong gari kon mlebu surga tetep ngeyel gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi bercerita itu sambil tersenyum. Saking senyumnya lebar bahagianya menunjukkan bagaimana rahmat Allah itu luas dan besar sekali kepada orang beriman, maka ya kita harusnya bersyukur. Bersyukur senajan ra didit karena kita wis duwe kaplingan surga, kan ngoten. Bersyukur senajan mungkin masalah akeh karena kita duwe kaplingan surga. Bersyukur senajan misal ten rumah tangga enten masalah gitu kan, karena kita sudah dikaplingkan surga dan nasib kita insya Allah nggak separah orang itu tadi, dengan catatan kita jauhi dosa-dosa besar. Ngapunten nek jenengan ya mendem ya macam-macam niku wau ya mungkin niku jenengan niku wau gitu kan. Artinya kita harus pastikan kalau kita nggak melakukan itu wonten lho. Ketika kita sudah pastikan paling enggak itu bukan kita. Tapi nek ngapunten jenengan ya mendem ya medok ya ngenten-ngenten naudzubillah nggih, maka ya iso niku jenengan sing diceritake Nabi niku. Maka jangan sampai itu kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku pembukaannya kita sampai di tema besarnya nih enten tamu agung Pak Tony gitu. Cover boy-nya Jaten. Tegal ding. Ning pada zamannya. Ning sakniki pun mboten zamane. Sakniki zamane kula nih. Ngaku-ngaku Mas. Nah, niku tema besarnya Baiti Jannati. Sebelum kita benar-benar masuk surga, kita harus mendesain rumah kita menjadi rumah yang surgawi. Nah, kemudian kita sudah ngomongkan suami istri, kita sudah ngomongkan rumahnya dulu, kemudian suaminya, istrinya. Nah, saat ini anaknya. Kita sampai di poin yang ke-9. Delalah temane pas. Nah, pas kenapa? Pas beritanya lagi banyak yang bunuh diri gitu kan. Karena zaman dulu orang bunuh diri itu nek ra wong tuwa lara, ra mari-mari apa ra mati-mati, akhirnya dia pilih mati dhisik gitu kan. Tapi sekarang bunuh diri itu dilakukan anak kecil, anak muda, dan sok-sok yo ora dhewean. Dadak aja-aja. Ten Jakarta Utara niku suami istri, anak 2 laki-laki perempuan. Niku sing anake laki-laki dibondo tangane karo bapake ibuke, sing anake wedok dibondo karo mboke. Terus mereka kompak naik ke apartemen mereka di daerah Jakarta Utara itu, lantai 20, terus anjlok bareng. Ya otomatis mati kabeh. Kemudian niku wong kafir jarke wae itu. Wong kafir kok. Tapi wong Islam nggih nglakoni ten Malang. Suami istri juga sama. Kemudian anaknya 2 juga sama. Wong bedone anaknya perempuan semua. Anaknya perempuan semua, kembar sih sana. Wong kula ngarep-arep anak kembar nanti kula bulan balen nanti ping 10 ya ora metu iki. Ya Allah, niki wae anak kembar dadak ya dijak aneh-aneh. Niku bapake kamare dhewe, anake kamare dhewe. Jam 3 esuk, Pak, Bu. Sing kudune wekdal sing paling nyaman dingge tahajud, wedal paling nyaman dingge ndonga, sampai Allah dalam hadis Nabi SAW itu dijelaskan Allah itu turun ke langit dunia, buat mereka yang meminta akan diberi, buat mereka yang berdoa akan dikabulkan, buat mereka yang minta ampun akan diampuni loh. Niku malah nuruti bisikane setan. Anake sing turu dhewean ning kamar ning wong loro cah loro dibrengkal siji, dilebokke ten kamar. Sing sijine dijarke ten mriku. Terus ten kamare mboke Pak niku enten kaca pengilane ditulisi. Papa, mama dan kakak apa adik pergi. Kamu baik-baik ya sama Uti, manut sama Uti lho coba. Nah, begitu lare cilik niki fitrahnya masih bagus. Wayah subuhan tangi. Lalah tangine kawanan kaget langsung mlayu teng kamare Pak mboke arep protes kok ora digugah. Didodoklah itu kamare Pak mboke duh ora ya ora dibuka. Mencoba didorong ya ora iso, akhirnya nyeluk tanggane begitu didobrak mboke kalih anake atau dulure wedok niku wau sing kembarane niku sudah posisi mati, kemudian mulutnya berbusa dan mengeluarkan bau yang gak enak. Bapake tangane diekrek-ekrek, kemudian darah medal, urung mati dan go nang rumah sakit tendalan mati gitu. Ini orang Islam. Anaknya tadi kudungan, kemudian bapaknya guru gitu kan. Kemudian dan Papua. Jadi wong bunuh diri orang wong ra ndedit, orang wong susah tok mboten. Wong Papua niku tentara perwira. Bahkan dulu kita selalu ngomong sama anak kita, sekolah sing pinter kok nek gede dadi
Dokter, iki dokter tenan ya. Dadi dokter, dadi perwira, goro-goro judi online, kemudian utang ning ngendi-ngendi ra karu-karuan, ra iso nyaur, akhirnya menembak kepalanya sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kok sampai ada cerita-cerita itu? Karena kita tidak mendidik anak kita dari kecil untuk gila sama yang namanya perbuatan maksiat. Bahkan mungkin anak kecil, anak kita malah mungkin menonton bapaknya melakukan itu. Makanya ada pepatah buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Mergone anak niku niru pakane. Pakane tukang main ya anaknya biasanya ya main. Pakane tukang mendem biasanya anaknya ya mendem gitu kan. Mbokane ngapunten jual diri ya anaknya kok nggak ada pikiran liya kejaba melu mboke gitu kan. Maka pada tahap yang ke-9 ini dalam memproses anak ini agar kemudian menjadi anak yang baik, maka disebutkan yaitu ajarkan kebencian pada perkara yang batil. Ketika anak jenengan aja ngidak telek, napa telek pitik, napa telek sapi, telek wedhus, napa telek wong gitu kan. Niku jenengane terus ndang gage-gage, ayo golek banyu ndang wisuh kan ngoten. Cara klambi napa kecerit niku terus dicopot ndang dikumbah kan ngoten. Niku urusan telek, mergone telek niku mambu kan ngoten to. Tapi kenapa urusan kemaksiatan enggak? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaiton. Sing jenenge ciyu, judi, terus nyembah berhala, nyuwun-nyuwun ten selain Gusti Allah, niku barang najis, barang reget, barang gilani, kan ngoten. Karena kita nggak pernah mendidik anak kita untuk memahami itu. Makanya anak-anak kecilnya teniki ketika kemudian dari kecil dikandani wong tuane, pokoke kowe wong Islam ra entuk mangan babi, sampai gede dia akan ngerti nek babi niku haram. Senajan koncone ngomong, koncone sing ora Islam ngomong, babi kuwi enak, dhek yo tetep wegah gitu kan. Nah, tapi karena ora tau dikandani karo wong tuane, nek riba kuwi haram, yo akhirnya gede yo dadi bang cekek melek. Ora tau dikandani nek judi kuwi haram, judi kuwi dosa, judi kuwi ra kena, akhirnya nganti gede yo main judi. Bahkan parah lagi, kalau dulu orang judi niku golek meja, golek kanca, golek wong midodareni, ya njaluk ingon. Nah, apa sih jenengan sing ngingoni gitu, sing ngladeni gitu kan. Nah, nek sakniki mboten ngangge HP, mojok, sret. Ngerti-ngerti bapake diparani rentenir, diparani tukang nagih utang. Penjaten niku sampai enten wong tuwa jane ya ora sugih kok para patek. Emang ra sugih. Tinggalane bae omong omah 150 meter, anake telu, mikire anak telu bar pensiun saking Kusuma Hadi niku iso nguri-uri jaga wong tuane pas tuwa. Malah diparani rentenir, tagihane 100 juta. Akhire omahe diduk 120 malah. Omahe terus karo bapake diomong iki tak dum telu, iki jatahmu. Wong loro sing kelilit utang iki jatahe dulurmu siji. Dadi didum 350 sijine. Iki nggo kowe, iki nggo kowe. Dadi iki wis tak dol ditenyoh ngono nyaur utang baru kuwi minggato. Coba. Itu wong tua sing ya Allah sedih. Dan jangan sampai nggih cerita yang di sana nyebrang mriki gitu loh. Nah, caranya gimana? Yang ke-9 ini tanamkan bagaimana yang namanya suatu bentuk kemaksiatan, suatu bentuk dosa, suatu bentuk perbuatan kemaksiatan itu Allah sebutkan itu rijsun, najis, jijiki. Iki kados telek wae lho. Telek wong niku najis to, makanya kita bersihkan. Kenapa kita ndang cepet bersihkan? Karena mambu gitu. Mau nek wong main niku, nek menang ketok gagah gitu kan. Nek kalah ya klukruk kaya pitik tetelo gitu kan. Nek kan ra mambu gitu kan, nek karo ngombe ciu lho mambu gitu kan. Maka yang harus kita pahami, mbok yo prei, stop. Nah, termasuk pinjol-pinjol niku kita tinggalkan. Karena Nabi mengatakan orang-orang yang terlibat dalam ribawi itu membuka 33 pintu dosa besar, yang paling ringannya, yang paling bawahnya itu setara anak laki-laki yang menzinai ibunya. Coba. Padahal dosa berzina dengan orang tua, zina tok niku pun dosa gede. Dalam level sing paling gede itu berzinanya anak dengan orang tuanya, di mana ibunya ini punya jalan lahirnya kok kemudian dimasukinya lagi sebagai anak yang dulu keluar dari situ, maka itu dosanya yang paling gede dalam tahapan atau dalam konteks dosa riba itu yang paling ringan.
Maka orang-orang yang beriman kalau paham benar tentang ini, dia akan ngeleki anake terus-terusan, sehingga anak itu akan terpatri nek kaya ngono kuwi gilani, sehingga dia akan meninggalkan jauh sekali. Nah, itu penting untuk kemudian difahami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Wa may yusakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang kemudian menentang Allah, menentang Rasulnya, sesudah jelas kebenaran baginya. Wes jelas agama Islam melarang mabuk, jelas agama Islam melarang judi, bahkan jelas agama Islam itu melarang bunuh diri, maka kok tetap dilakoni, maka Allah tegaskan sesungguhnya dia bukan mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Karena jalan orang yang beriman ya mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya. Maka kami biarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, monggo. Tak jarke wong kaya ngono kuwi nek milih dalan liya, nek tetep ngeyel tak jarke dan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. Makanya jenengan nek ningali wong main judi niku, nek dijarke oleh Gusti Allah peng-pengan dhek, main terus. Menang sithik gitu kan, piye carane tambah meneh, menang akeh, dhek ora berhenti karena merasa akan menang luwih gede meneh. Totoane digedhekke. Nek wingi totoane misal duit 100-200 gitu kan, nanti naik 1 juta 2 juta sampai puncaknya dia gadekke atau dia keplekke niku sertifikat omahe. Rumangsane bakal menang kaya pas zaman totoan cilik, tapi begitu wis ngeplekke sertifikat omah ternyata kalah, sesuk ra ndek omah gitu kan. Dan ini terjadi baik dia menang maupun kalah. Kalah sithik, wah tak bales ben iso balekke. Kalah tambah akeh berarti totoanku tak unggahke ben aku iso balekke kekalahanku tambah akeh terus gitu kan. Ra mandek gitu kan. Sampai akhirnya kemudian dia terjatuh pada lubang yang luar biasa mengerikan, yaitu terlilit hutang, nggak bisa nyaur, setan ngepeti terus gitu kan. Akhirnya dia mencari jalan-jalan singkat, yaitu mati bunuh diri. Padahal Nabi SAW mengingatkan orang-orang yang bunuh diri itu di akhirat nanti dia akan mengadab dirinya, melakukan atau mendapatkan adab untuk dirinya sesuai dengan yang dia lakukan waktu dia mati. Nek dhek gantung, ya mengke ten akhirat digoleke gantungan, gulune kon gantung mriku, nek pun pedhot mati diuripke meneh kan munggah melih dan sak piturute. Nek dhek loncat kan munggah ten ketinggian, kon ambyur, kon mencolot, mengke nek sirahe pun pecah diuripke melih kon munggah melih dan seterusnya. Nek dhek napa ngekrek-ngekrek tangane nganti geten, digolekke lading kon ngekrek tangane nganti geten sampai entek mati, ngoten niku melih lan sak piturute. Maka orang-orang yang beriman paham benar kalau masalah di dunia itu bukan akhir dari sebuah cerita, tapi sebuah awalan dari sebuah kehidupan setelahnya. Makanya orang yang beriman itu paham donya niku pun sedelo. Karena sedelo niki tempat gue mampir ngombe, mboten ngombe-ngombe gitu. Sehingga dia harus beriman dan bertakwa kanthi tenanan supaya menutup dengan husnul khotimah, ten kuburan selamat, kemudian ten akhirat mendapatkan surga yang Allah janjikan. Kan mengaten urutane. Jangan sampai diwalik bahwasanya donya niku sedelo, akhirat niku sak lawase, tapi kemudian ning donya sak karepe dhewe, bahkan tutupane dhek menggunakan tutupan-tutupan yang elek, suul khotimah, memilih dengan jalan-jalan yang jelek, rumangsane bisa lari dari masalah, tapi setelah itu malah ketemu masalah sing luwih gede, luwih mengerikan. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku tahap yang ke-9. Saniki tahap yang ke-10. Pada tahap yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu tentang menanamkan kecintaan pada majelis ilmu. Jadi kita harus menanamkan anak-anak kita ini pada majelis ilmu. Kalau panjenengan bisa duduk lama di majelis ilmu, bisa silo lama mendengarkan ilmu, maka bawa niku putra-putra jenengan. Kula tesih kemutan waktu SMA niku kelas kalih napa kelas tunggal dijak bapak kula, "Yo melu pengajian ning Solo" gitu kan. Padahal kula niku tekan ngomahe setengah 6, Pak. Setengah 5 napa jam 5. Terus adus kaya bebek niku terus dijak melih. Balik melih niku bar isak jam 8. Ajeng sinau niku pun tele-tele kula, ora iso. Akhirnya nggih tilem gitu kan. Tilem terus tangi jam 11, jam 12 sinau nganti jam kalih turu melih ngantos jam sekawan napa wae meh napa niku meh subuh niku. Salat subuh mungkin nek saged melek nggih lanjut nganti jam 6, nek mboten saged melek nggih turu sik sediluk nggih jam 6 mangkat melih. Sekolah kula teng Solo. Nek dasak niki tumpakane napa motor. Kula jaman biyen numpak bis, nyegat nyebrang dalan
nyengklak bis, medhok ngemplak nyambung angkot ngoten niku. Itu kan sekolah niku 6:30. Ya sik dhewe jikan gitu kan. Karena liyane mlebune teko-tekone jam 7 pirang, do numpak motor soalnya gitu kan. Ya, dan itu benar-benar saya rasakan gitu. Dan itu hampir tiap pekan itu terjadi kayak gitu. Jadi ketika kita terdidik sama orang tua kita, seneng sama majelis ilmu, niku Pak Era ngejak maka dhewe gitu. Wah, Pak kesel wis maka dhewe gitu. Nah, mulai bar tukoke motor maka dhewe. Saking senenge kula kali motor sing tukoke bapak kula niku gitu kan. Tukoke wong tua kula niku, kita SMA niku motore nganti sakniki terus enten. Bahkan nate dijaluk bapak kula, kan bapak kula tukang macul ten Sabin to. Dadi napa tukang macul niku sambat nek tandi motor. Akhirnya kan bapak kula, "Wis iki motore anakku iki tak jaluke nggonen kok cicilen potong gaji." Gitu. Dinggo kali tukang macule niku. Kula yang pas delok ya karo dinggo iki motor kenangan gitu kan. Nek akhirnya dia butuh duit, didol melih kali Pak kula. Nek Pak kula kan dibayari nanti jaluk duit kula ya kula bayari. Bali melih ten kula motor bingung nih. Nek nganti sakniki enten motor niku. Raketan nggih pun elik niku wong kula ningali ten napa medsos niku regane paling sakniki 1.700.000 second niku. Motor niku lho Kawasaki KZ. Niku tesih kula openi niku. Saking saya punya banyak kenangan dengan motor niku nggih. Termasuk sana kemari kita nyari ilmu ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketika kita punya anak-anak yang senang dengan majelis ilmu, innama yahsallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang takut sama Allah itu adalah orang-orang yang disebut ulama. Ulama niku mboten mung kiai, guru, ustadz boten. Ulama niku adalah orang-orang yang diberikan ilmu, yang kenal dengan Tuhannya, yang ngerti apa kewajiban menjadi seorang hamba. Itu orang-orang yang disebut dengan orang alim, jamaknya ulama. Wabil khusus kalau emang niku ilmune kuatah ya itu ulama yang dalam artian yang ngajar ngoten nggih. Tapi dalam hal ketika kita mendekatkan anak kita kepada majelis ilmu, dia akan ngerti. Oh, ternyata aku ki cah nom, ya duwe senengan gitu kan. Ning ya kudu duwe batasan. Cah nom ngumpul karo kancane entuk, nek kancane ngejak mendem aku kudu nyingkir. Mergo ngerti kenapa? Ya sallallahu min ibadil. Dia takut sama Allah. Takut sama Allah. Dia takut kalau kemudian dia menjadi hamba Allah yang durhaka. Dia takut kalau kemudian menjadi hamba Allah yang enggak manut. Dia takut kalau kemudian dicemplungin rokok oleh Gusti Allah gitu loh. Karena buat Allah niku mudah untuk memasukkan seseorang ke neraka dan mudah untuk mengeluarkannya. Neng kan kalau bisa jangan sampai kita mampir ke sana gitu loh. Itu kan tempat yang enggak enak gitu. Di kadosa misalnya dengan Mekah niku semuanya enak gitu kan. Tapi nek misalnya dengan melampah dan dari hotel ke Ka'bah nyeker, berapa enak Pak? Tenan. Panas ora karo-karoan niku ten sikil, bisa melepuh sikil jenengan. Wong kula nggawa sendal kandel wae iso kepleh kok gitu kan. Nah boleh jenengan nyeker ra kuat gitu. Maka sing paling penak niku jenengan nek paling penak nih golek hotel sing cedhak, ning hotel adem wayah salat ndang mlayu ning masjid. Ning masjid adem. Tapi nek jenengan pilih ning dalan, wah, mlaku rono rene ning dalan kaya wong suwung gitu kan. Yo panas, Pak, gitu kan. Maka dalam konteks surga niku enak. Luar biasa kenikmatannya, enggak ada yang enggak enak. Semua enak. Bahkan tadi orang yang paling terakhir masuk surga sampai dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, tadi sore saya sampaikan, saya ajarkan dengan ibu-ibu niku, itu sampai dikatakan, "Kowe ngayal lo, njaluk apa? Dikei." Kon ngayal, ora usah dadak nembung, ngayal bayangke, onde-onde enek. Arem-arem enek, kok ora ngayal wis dikeki ngono. Nah, maka kon ngayal wae dikeki gitu loh. Nek dadak mampir sik tenen rokok niku kan ya luar biasa rasane kan ra karu-karuan. Nah, makanya kita harus menghadirkan niku anak-anak yang kemudian takut sama Allah gitu. Makanya orang-orang dulu nek ngandani anake, ya, tapi nggih niku nek anake ngerti bahasa Arab. Ittaqullah, nek pun ngoten wong Arab ngomong ittaqullah berarti sing dilakoni niku luput gitu kan. Kalau nek mboten ya Allah yahdik gitu. Semoga Allah memberimu hidayah. Jadi nek cara wong Jawa Timuran omongan kasare niku Allah yahdik, ittaqullah itu. Level kasar maknane bagus ngoten lho. Berarti orang itu lagi nglakoni sing elek-elek ngoten lho. Tapi nek Jawa Timuran misuh gitu. Cuk, ngoten lho. Niku kan renek maknane gitu kan. Tapi nek yang tadi itu Allah yahdik, ittaqullah itu kan sudah bahasa-bahasa jane bahasa baik, maknanya baik tapi diperuntukkan buat orang-orang yang sedang melakukan kesalahan gitu. Jadi sifatnya nasihat. Makanya kepada anak itu kalau bisa kalau panjenengan kemudian anyel gitu kan,
Ampun medal sing elek-elek ampun. Pokoke dongake sing apik-apik. Muga-muga kowe dadi cah saleh, ngoten. Muga-muga kowe bisa mlebu surga, ngoten. Walaupun lagi anyel gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah kemudian mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa wa qur rabbi zidni ilman, untuk meminta tambahan ilmu terus. Dan berbahagia loh jenengan itu punya masjid yang ada majelis ilmunya. Karena masjid nek mung salat tok niku hampa. Karena orang yang sholat pun kadang ya ora mudeng sholat ki opo. Wong Al-Fatihah kadang ya ora mudeng maksudnya opo. Tapi dengan majelis ilmu akan dijelaskan pelan-pelan, sedikit demi sedikit gitu loh. Sehingga jamaah yang kemudian sholat akhirnya paham hakikat sholat, hakikat hidup, hakikat menjadi hamba, akhirnya keluar dari masjid itu kemudian menjadi warga-warga yang baik, dikandani gampang, seneng serawung, seneng senyum, seneng saling membantu kan ngoten. Jangan sampai kemudian jauh dari masjid, nggak ngumpul di masjid, nggak ada majelis ilmu, akhirnya masjidnya sepi, wargane do usrek, do padu, do rame, RT-ne mumet, RW-ne pusing gitu kan, nomoleh lurah lancap piturute. Oleh karena itu maka penting untuk disampaikan sebenarnya apa keutamaan dari menuntut ilmu, agar kemudian kita memotivasi diri kita untuk ke majelis ilmu, sekaligus kita mengajak anak-anak kita untuk ke majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala katakan pada Quran surat Az-Zumar bahwasanya orang berilmu itu beda dengan orang yang enggak berilmu. Orang yang mau ngaji berbeda dengan orang yang enggak mau ngaji. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzi naya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah apa ya padha wong sing ngerti, wong sing duwe ilmu karo wong sing ra duwe ilmu. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut majas retorika, sebuah pertanyaan yang enggak usah dijawab, karena jawabannya wis jelas. Nek wong ra duwe ilmu kuwi ya beda karo wong duwe ilmu, kan ngoten. Wong sekolah karo ra sekolah niku benten. Wong kuliah karo ra kuliah niku benten. Mong apakah kuliah menjamin dia selamat? Nah itu, tinggal sing dikuliahi apa, tinggal apa yang dipelajari kan ngoten. Maka Nabi mengatakan, "Waman aradat dunya fa alai bil ilmu." Pengen urip ning donya penak, pengen sugih, pengen aman nyaman ekonominya nganggo ilmu. Makanya kita kirim anak-anak kita kuliah kan ngoten. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmu. Pengen anake mlebu surga, wong tuane mlebu surga sak keluarga, maka nggih butuh ilmu. Lah majelisnya apa kuliah harus kuliah mboten. Ten masjid nggih bisa. Sama ustaz sama guru nggih angsal. Makanya saya sampaikan ke beberapa teman itu yang sudah berusia 50 ke atas belum bisa baca Quran. Nek jenengan isin ngaji ten masjid, ajar maca Quran ten masjid, ya wis jenengan kan ya wis dikei kelonggaran rezeki. Undang-undang ustaz, guru-guru TPA dijak ten omah ngajarin jenengan silok-silok kan nggih mboten ana napa. Kenapa? Karena Allah tegaskan itu loh. Gak sama orang yang tahu dan orang yang gak tahu. Berbeda orang sing iso maca Quran karo ora iso maca Quran. Berbeda orang yang paham Islam yang baik itu apa sama orang sing rubuh-rubuh gedang Islam KTP. Berbeda, Pak. Ngoten. Makanya kita harus selalu nambah ke ilmu, apalagi majelis ilmunya didesain cuma antara maghrib karo isya. Niku kan mboten dangu to dilu karo ngenteni isya. Wong kadang nek bar maghrib mulih ya sok-sok lali balike to gitu kan. Balik ngisake niku lho. Males nek bal napa melih gitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun." Beda penghuni surga karo neraka. Penghuni surga kuwi wong-wong sing menang, wong-wong sing beruntung, wong-wong sing sukses. Dan tadi saya bilang, untuk masuk surga butuh ilmu. Faman aradal akhirah fa alaihi bil ilmu. Pengen akhirat pakai ilmu. Dan Nabi tegaskan, faman aradahuma, pengen ning donya penak, ning akhirat ora susah, ora ndadak ngicipi neraka, pakai ilmu ngoten. Makanya seorang muslim harus mencintai majelis ilmu. Sampai Imam Ahmad bin Hambal itu sudah sepuh, masih nenteng-nenteng kitab, nenteng-nenteng alat tulis, sendale dicangking ngoyak guru. Jadi beliau itu kalau ketemu orang yang lebih alim, gage-gage langsung lingguh ten majelisnya untuk kemudian mengambil ilmunya. Sampai udah nggak ada orang yang lebih berilmu daripada beliau, baru beliau berhenti dan mengajar. Tapi kalau kemudian masih ada, sampai si fulan ini punya hadis parah nih Pak, goleki. Sampai koncone nganti ngelokke, Mat Ahmad, kowe iki ngono kuwi nganti kapan gitu kan. Wis tuwek cik, ono rene golek ilmu meh ngopo gitu kan. Sampai saya dulu pernah sama ada
orang tua di daerah kampung saya tinggal itu ngomong sama saya, "Mas, kowe iki kuliah pirang kampus? Kali kelas D." "Meh ngopo?" Tekok kali kula, "Meh ngopo?" Nggih anu to, kajenge pinter. Ora, maksud kuwi engko nek kowe kuliah nganti sakmono kae, engko kira-kira iso marai naik pangkat apa ora? Nggih mboten gitu kan. Lah kan yo emane-man ning nggo bayarin itu. Nggih mboten napa, alhamdulillah kula nggih saged bayar. Ya, karena ternyata ketika kita punya ilmu yang banyak, yang kompleks, itu ada orang datang cerita soal urusan rumah tangga. Tapi ternyata ketika kita tarik gitu kan, kita dalemi masalah, ternyata urusan ekonomi gitu kan. Ada orang yang cerita soal urusan ekonomi, ketika kita tarik ternyata urusan keluarga, wong tuane, mertuane, atau mungkin tanggane sing okrek-okrek dan sak piturute gitu. Dan banyak hal-hal yang kemudian kita bisa melihat sudut pandang yang banyak ngoten lho, dari perspektif macam-macam gitu. Jadi ketika kita ngomongkan oke, duwe dulur warisannya diperkep dhewe ngene, ternyata kita lihat oh maksudnya arahnya ke sini oh yo. Jadi ini memang sakjane bukan karena apa-apa, tapi karena memang dia pengen menguasai, karena dia terlilit utang. Ngoten niku lho. Jadi kita bisa punya perspektif banyak gitu kan. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat ini menegaskan pentingnya seorang muslim itu berilmu, karena asas masuk surga itu keimanan, dan keimanan yang seperti apa? Yang pakai ilmu. Makanya jangan sampai dengan gagal paham, dino-dino ngucap la ilaha illallah tahlil gitu kan. Tapi kemudian yo jek sregep merdukun, jek sregep buat sajen, sawahe akeh kaya Pak Tony tapi yo dadak disajeni ora perlu gitu kan. Ngoten. Tesih kathah sawahe jenengan, Om. Om, sawahe jenengan tesih pirang puluh patok? Mboten diitung, akeh banget berarti. Saking akeh. Saking akeh nganti ra diitung, nggih. Yang kedua, orang yang tidak berilmu disifati buta. Melek, punya mata ning dianggap buta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afamay ya'lam annama unzila ilaika mir rabbikal haq." Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepada Tuhanmu dari Rabbmu itu suatu kebenaran, kaman huwa a'ma, seperti orang-orang yang buta. Gampangane ini, apa wong buta kuwi iso ndelok nek iki barang apik gitu. Misal jenengan gadah napa motor apik atau mobil apik atau mungkin gadah napa watu akik apik ngoten. Apa wong buta itu iso ngerti nek iki barang apik. Nek iki akik warna kuning, warna ijo kan enggak bisa. Maka Allah tegaskan afamay ya'lam annama unzila ilaika mir rabbikal haq kaman huwa a'ma. Apa iso wong sing wuta iku mengenali yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Qur'an dan Sunnah itu sebagai barang baik? Enggak bisa. Dan begitu udah buta hati itu repot, Pak. Repot. Innama yatadzakkaru ulul albab. Dan orang-orang yang mau tahu, mau ngerti itu ya cuman ulul albab. Orang-orang yang mau mikir, mau belajar. Ulul albab itu sifatnya dia selalu belajar. Dia enggak merasa puas dengan ilmunya. Digoleki terus, goleki terus. Wah dilokke wong wis mangkat. Makanya Imam Ahmad tadi ketika dilokke mat, kowe sampai kapan ngaji? Kata Imam Ahmad mengatakan, sampai sikilku iki pertama kali ngidak lemahe surga aku lagi mandek coba. Nek ngoten niku lak terus sing tekok ya wis kono. Wis ra gelem ngelokke meneh to. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng yang ketiga, orang yang berilmu yang bisa memandang kebenaran. Jadi orang-orang yang kemudian dikasih ilmu oleh Allah, mau belajar dulu kemudian Allah memberikan ilmu, maka dia akan punya basiroh. Basiroh niki benten kalih wangsit, benten. Basiroh niku di atas ilmu. Nek wangsit niku kadang sok-sok dhek merasa ning jane ora bener ngono. Aku ngrasa ndek bengi kayane aku ngimpi ketemu Nabi. Terus kowe kon ngopo? Kon golek kembang pitung rupa, terus kon ngrauke ning rupamu. Malah rupak-rupake. Lah, artinya ketika ngimpi, kita ngomongan mimpi, dan itu kita mau membenarkan mimpi, kita harus timbang pakai ilmu, ngoten lho. Makanya ngimpi niku dibagi menjadi 3 kata Nabi. Ngimpi niku yang pertama adalah angen-angene jiwa. Jenengan ngayal pengen duwe ngene-ngene kegawa ngimpi, itu yang pertama. Yang kedua, tahwifu syaitan, yaitu diweden-wedeni setan, dimpenke wong tuane kita yang sudah meninggal. Terus bar kuwi kon gawe sajen, kon gawe uga rampe dekek ten sarean lan sak piturute. Ngomongnya kon ora digaweke kuwi aku ora tenang ning kuburan gitu kan. Nah itu jelas ngapusi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, busra lil mukminin. Busra minallah lil mukminin, kabar gembira buat orang-orang yang beriman
kabar gembira dari Allah buat orang-orang yang beriman. Makanya jenengan nek ini yang cocok ya kayak Pak Tony ini. Ini kayak tilem terus ngimpi, wah ning taman bunga sing indah. Terus bar kuwi ngerti-ngerti nek manuk-manuk api ngono kuwi. Wah, nek ngoten niku Pak Tony, wis banyak-banyak istighfar. Kemungkinan jenengan pun cedak. Ning kan ngimpine kan api, jadi kemungkinan mati yang baik ngoten lho ya. Asem iki batek-batek kan kene sesuk ora mangkat aku. Kula ilangka lho ngerteni Pak Tony guyu ngoten lho. Mbah saya dipikir nopo. Ya Allah. Ampun kapok nggih, Om. Kemudian Allah tegaskan kalau orang yang berilmu, yang bisa memandang kebenaran, Allah berfirman, "Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbik huwal haq wa yahdi ila siratil azizil hamid." Dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar. Jadi orang-orang yang diberi ilmu yang akan mengatakan Quran kuwi bener, tenan wis tau. Makanya ada orang-orang kafir yang ngetes Quran, tapi dia kemudian harus mengorbankan banyak hal. Ketika kemudian mereka membaca ya maksarul jinni wal insi ini stata'tum antang fudu min aktori samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna ila bisultan. Wahai jin dan manusia, nek kowe pengen munggah ning langit, kuwi iso ning nganggo kekuatan. Itu orang kafir maca ngoten niku terus berarti enek alat, ning kudu enek pendorong. Akhirnya bikinlah mereka roket, pesawat ula-alik ngetokke miliaran, triliunan mungkin tinggi uji coba, akhirnya mereka tekan bulan. Ya wis, itu kan penelitian ya. Mereka yang melakukan mereka sing kelangan. Lah kita tinggal menyaksikan, oh Quran ternyata wis ngomong tur bener, kan ngoten. Maka hakikatnya ketika kemudian kita mau mencocoki atau menggali hasanah keilmuan dari sisi apapun, dari disiplin apapun, itu ten Quran jane enek. Mau bagaimana kemudian kita mau menyelam lebih dalam? Makanya saya tuh suka heran itu ketika ada orang-orang maca Quran raiso, tapi dia paling keras mengkritik tentang Quran gitu loh. Lebih toh gitu kan. Kecuali jenengan wis maca Quran, wis maca tafsir 10 kitab tafsir, jenengan banding-bandingkan gitu kan. Terus jenengan kok menemukan Quran itu ngeten-ngeten silakan gitu loh. Silakan dalam artian yo sak karepmu berarti itu pilihanmu gitu loh. Tapi maca Arab raiso, kemudian maca Quran raiso, kitab tafsir demok atau nginguk sampule rong tahu gitu kan. Tapi paling keras ngomong poligami kuwi wis, poligami gitu kan. Poligami kuwi dolim wae. Poligami wong kudungan kuwi, wong jenggoten kuwi lho, candhaane macam-macam. Wong Islam kuwi, wong model kaya ngono kae radikal, lan sak piturute. Mboten nggih. Ketika kita kemudian sudah mengkaji, diskusi sana sini, lah silakan. Jenengan mau punya hasanah pendapat dari hasil pengkajian silakan. Tapi kalau kemudian urung tahu, urung iso, urung ngerti, stop. Makanya para sahabat zaman dulu ketika ditanya oleh Nabi SAW, atadruna mal ghibah, kowe ngerti enggak apa jenenge ghibah? Kemudian dalam hadis yang lain ditanya lagi, atadruna ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibad ala Allah? Kalian ngerti enggak apa hak hamba dari Allah dan hak Allah dari hamba gitu kan? Kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, atadruna mal muflis? Siapa orang yang bangkrut? Para sahabat rumangsa ora duwe ilmu nih, mereka selalu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, enggak lancang, enggak berani nyandai. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya sing lebih ngerti, yang lebih tahu. Akhirnya Nabi jelaskan wong bangkrut niku niki, ghibah kuwi iki lan sak piturute. Itu banyak dalam riwayat hadis. Sehingga kita kalau kemudian belum punya ilmunya, ampun nyandai piyambak. Makanya tadi ada ibu-ibu yang bikin pertanyaan wonten tanya. Di pertanyaan itu, Pak Ustadz, saya itu ditanya sama saudara punya sawah. Mbak Yu, sawahku kuwi nek tak garap dhewe zakate piro, nek tak sewake zakate piro kan ngoten. Nah, kata ibu itu dalam pertanyaan itu, kula jawab gitu. Saya jawab, nek mbok garap dhewe zakate 5%, nek mbok sewake zakate 2,5% gitu kan. Maka saya jelaskan bahwasanya garap dhewe 5% itu menjadi benar, tapi ada ketentuannya, yaitu apa? Kalau kemudian pakai air ngompa. Tapi kalau pakai air hujan atau air sungai gitu kan, maka itu 10%. Nek kombinasi hujan dan pompa maka 7,5%.
Nah yang disewakan maka 2,5%. Nah nek maro mertelu kayak Pak Tony piye gitu kan. Nah, Pak Tony meneh pokoknya gitu. Nah maka ketika panen dikeluarkan zakatnya dulu, baru wis resik dipotong zakat lagi didumke. Ya. Makanya piye-piye yang udah punya sawah, udah garap sawah niku nek paham bener zakat pertanian iki kudune jaten sekitare ra nek wong kaliren kudune lho gitu karena sawahnya sak pirang-pirang gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini tadi dikatakan yang ngerti, yang bisa merasakan kebenaran itu hanya orang-orang yang diberikan ilmu. Dan kemudian Allah tegaskan bahwasanya ketika panjenengan enggak tahu, wabil khusus terkait masalah-masalah yang jenengan hadapi, ampun dicandai dewi. Karena candaan dewi jenengan yang tidak berdasarkan ilmu, kuatire bakal diblusuk-blusukke sama syaitan, akhirnya kemudian jenengan akan mendapatkan kesedihan, mendapatkan kebingungan, kemudian ngapunten stres sendiri gitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi sebelum kamu ki enek nabi-nabi loh wahai Muhammad. Ada nabi-nabi yang kami kasih wahyu. Dan wahyu itu apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwasanya wahyu itu menyebabkan seseorang yang awalnya manusia biasa tapi dipilih untuk terima wahyu, terima ilmu, menjadi berilmu, dan kemudian dia menjadi rujukan umat bertanya. Pada zamannya, setiap zaman, setiap masa ada rasulnya. Nah kemudian ketika Nabi SAW sudah menjadi rasul yang terakhir, maka pewaris dari risalah Nabi SAW adalah para ulama. Orang-orang yang ngerti tentang agama berdasarkan Quran kalih sunnah. Jadi kalau jenengan tanglet sesuatu hukum, terus yang jenengan tanyai itu jawab pakai dalil, insya Allah aman. Tapi nek jenengan tanya satu hukum, kemudian dia jawab sejam ngomong, blas itu tok dalil ra metu gitu kan. Hati-hati. Hati-hati. Mau dia pakai nama ulama, mau pakai nama ustadz, gus, guru, kiai, habib, hati-hati. Karena agama sudah jelas, ada dasarnya, dalil sudah jelas, dan wahyu sudah berhenti berturun. Makanya ketika kemudian Allah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, hari ini sudah aku cukupkan nikmatku, aku ridhoi Islam ini sebagai agama untuk kalian. Maka orang Yahudi mengatakan iki nek turun go kami tak dadekke hari raya. Karena ini sebuah statement final dari Allah Subhanahu wa taala kalau Islam itu pun sempurna. Dan para sahabat punya sudut pandang yang lain. Mereka begitu ayat ini turun mereka sedih. Kenapa? Karena begitu risalah sempurna turun, berarti niku pun cedake patine Gusti Kanjeng Nabi gitu. Sehingga mereka bersedih. Tapi untuk kita yang hari ini karena enggak nemoni kematian Nabi SAW, maka kita menganggap hampir mirip dengan orang Yahudi itu, yaitu bahwasanya Islam sudah sempurna, ini sudah final itu loh. Dan ketika kita hidup, masalahnya apapun, candaane enten, wong dikatakan sempurna kok. Tinggal jenengan niku ketemu sopo, iso jelaske ora kan gitu loh. Makanya ada orang yang kemudian merumuskan ekonomi dalam bernegara, itu nggak mau ngambil dari agama, sekolah dan Amerika, ngambillah pakai rumusnya wong kafir, yang wong kafir ya nggak ngambil dari Islam. Nah akhirnya yang terjadi, dia lulus dari sana balik ning negarane ya ngatur agama, ngatur ekonomi kita ya pakai rumus-rumusnya orang kafir. Nah di awal uji coba rumus-rumus itu ekonominya berjalan baik di sana, pas ditiru ya baik, tapi dalam perjalanannya Allah menunjukkan kalau kemudian ilmu manusia itu terbatas. Makanya begitu ada krisis ekonomi di barat, di Eropa, di Amerika, Indonesia katut. Wong ilmune podo, satu guru satu ilmu. Tapi kalau kemudian kita mau mengambil hasanah keilmuan dari Islam, ternyata ilmu ekonomi itu dalam dan luar biasa. Makanya saat ini kalau ditanya rujukan ekonomi syariah kemana, itu buatan negara Islam, ten Inggris. Karena orang Inggris sudah mulai menyadari ternyata ada ilmu yang lain yang membahas ekonomi dalam dan sudah dimulai dari berabad-abad yang lalu, digali lagi hasanahnya. Makanya banyak dosen dari lulusan situ masuk Indonesia atau orang Indonesia. Niku gelar PSG lulusan ekonomi syariah Inggris, paling keren ini gitu kan. Senang ini tentang Inggris ini.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila cekap semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di jalan majelis ilmu ini agar kemudian kita ringan langkah kaki kita untuk selalu menghadiri dimanapun nggih, nggak harus sama saya, bisa dimanapun dan oleh siapapun. Yang penting benar-benar jenengan pastikan yang disampaikan adalah ilmu, kemudian jenengan nek kondur yang didapatkan adalah ilmu. Raketan ning jerone ya nek guyang-guyu boten napa-napa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.